Iblis mengerti prinsip ini bahwa penyusun materi di alam semesta ini, partikel ini akan menguap. Tidak jadi membentuk suatu realita yang baik bagi Anda. Tidak jadi mewujudkan sebuah benda yang sedang Anda minta dan doakan kepada pemilik kehidupan. Kenali prinsip ini dan kenali taktik atau strategi iblis bagaimana membuat jawaban doa Anda itu menguap. Mengapa sebuah benda yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan tidak pernah ada mewujud di dalam kehidupan kita? Salah satu faktor yang wajib metafisiker semua cek adalah temperatur diri Anda. Karena kalau temperatur di diri Anda sedemikian panas, maka itu sama artinya Anda sedang membuat penyusun alam semesta ini, yaitu partikel, semakin memudar, semakin menjauh, semakin hilang. Jauh dari sebuah perwujudan real di dalam kehidupan Anda. Halo Metafisiker, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda di tahun baru ini. Sebenarnya saya ingin mengupdate video terbaru di hari pertama di tahun 2024 ini. Ya, namun karena lain hal, ya baru kali ini saya memiliki kesempatan untuk membuat video. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih terkait dunia fisika, metafisika, plus faith atau dunia spiritual, dunia agama. Kenapa begitu? Albert Einstein pernah bilang bahwa agama tanpa sains itu buta. Dan sains tanpa agama itu pincang. Jadi keduanya saling melengkapi. Nah, masalahnya ada banyak orang yang menggoncang keyakinan itu bahwa agama dan sains tidak bisa bersatu. Agama dan sains it's totally different. Dan apa yang saya dapati ketika saya masuk ke dua area tersebut, sains dan filsafat di dalam kitab suci, ternyata mereka berdua adalah semacam dua sisi koin yang pada intinya mereka adalah satu. Sisi lain memberikan perspektif yang berbeda, satu lain juga menjelaskan perspektif yang berbeda, tetapi mereka memiliki kebenaran yang mutlak, yang sama terhadap suatu hal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal itu. So, pastikan Anda bersama saya di tahun baru ini mendapatkan wisdom yang baru, insight yang baru, supaya apa yang lama di tahun 2023 itu berganti dengan sesuatu yang baru dan tentu saja menjadi lebih baik lagi. So, mari kita mulai. Halo, kembali lagi Metafisiker. Ya, faith and science seringkali itu dibenturkan sesuatu yang berbeda. Tapi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu hal yang bermanfaat. Saudara, suatu ketika persis di tahun baru, saya mendapatkan suatu keadaan yang sedikit aneh karena sejak 3 bulan yang lalu sebelum berganti tahun, saya sedang memfokuskan energi saya untuk suatu hal. Dan dengan harapan, seperti biasanya, setiap pergantian tahun, saya mengalami yang namanya level up. Ya, peningkatan dalam hal-hal yang ya tentu saja saya tidak ingin sama dengan tahun sebelumnya. Dan untuk itu saya memfokuskan energi saya jauh-jauh hari sebelum pergantian tahun. Namun, yang terjadi di awal tahun justru sebaliknya. Saya mendapatkan sesuatu yang menyentak di dalam kehidupan saya, dan itu membuat darah saya mendidih, membuat cara berpikir saya sedikit
tergoncang, dan itu benar-benar di luar perkiraan. Mengharapkan sesuatu baik terjadi di awal tahun, di pergantian tahun, tetapi kemudian yang muncul adalah sebuah keadaan yang totally different. Lalu saya sembahyang, bertanya kepada Tuhan, mengapa saya mengharapkan sesuatu yang baik, bahkan saya menjaga attitude saya sampai kepada malam detik pergantian tahun dengan tetap menjaga sikap saya untuk tetap energi saya terfokus kepada hal yang saya tuju. Lalu di dalam kontemplasi saya, di dalam perenungan saya, di dalam sembahyang saya, sebuah penjelasan itu muncul. Dan penjelasan yang saya terima dari pertanyaan saya kepada God, Tuhan gitu ya, itu berbasis memulai dari dunia science. Saudara, behavior partikel, ya partikel itu kalau Anda menyimak kembali video saya sebelum ini yang terbaru tentang fisika kuantum gitu ya, bahwa partikel itu adalah elemen yang lebih kecil setelah atom. Artinya penyusun materi di alam semesta ini adalah partikel. Behavior partikel atau perilaku partikel itu dipengaruhi salah satunya oleh keadaan suhu di mana partikel itu berada. Apa maksudnya? Begini saudara, ketika partikel itu berada di dalam suhu yang kondusif, bahkan below, lebih rendah lagi suhunya, maka behavior partikel itu akan saling mendekat. Saling mendekat sehingga menjadi sebuah materi sebagai sebuah benda yang utuh, yang berkumpul. Saya kasih contoh. Air itu adalah partikel. Nah, apapun yang menyusun secara struktur atomnya, mereka adalah sekumpulan partikel yang kalau dipaparkan sebuah suhu tertentu, dia akan bereaksi dan wujudnya akan juga berbeda. Jika partikel itu diberikan suhu yang lebih rendah, maka ia akan saling mendekat, dan akhirnya membentuk suatu keadaan materi yang utuh, bahkan semakin keras. Semakin rendah suhunya, semakin keras partikel itu membentuk sebuah benda materi. Tetapi ketika suhunya dinaikkan, Anda papar dengan suhu panas tertentu, naikkan terus suhunya, maka partikel itu semakin menjauh. Dari yang awalnya sebuah gunung es sekalipun, ketika dipapar oleh suhu yang semakin naik, global warming gitu lah ya. Ketika suhunya semakin naik, maka partikel itu semakin menjauh. Dari bentuk padat es berubah kepada cair. Bahkan jika Anda terus-menerus memanaskan, memberi suhu yang lebih tinggi lagi, dari benda cair itu kemudian akan berubah menjadi gas, dan semakin partikel itu semakin menjauh, akhirnya hilang. Gunung es sekalipun jika dipapar oleh suhu yang konstan naik terus, yang panas, maka ia akan menguap dan menghilang. Itu berlaku kepada setiap materi, setiap hal di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, mungkin kita berpikir, mengapa tidak ada satupun hal yang baik atau sangat jarang hal baik terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa sebuah benda yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan tidak pernah ada mewujud di dalam kehidupan kita? Salah satu faktor yang wajib metafisiker semua cek adalah temperatur diri Anda. Karena kalau temperatur di diri Anda sedemikian panas, maka itu sama artinya Anda sedang membuat
penyusun alam semesta ini, yaitu partikel, semakin memudar, semakin menjauh, semakin hilang. Jauh dari sebuah perwujudan real di dalam kehidupan Anda. Saya kembali kepada apa yang saya saksikan di awal bahwa menginjak tahun baru, saya merasa panas di dalam diri saya. Tetapi kemudian ketika saya sembahyang, saya dijelaskan prinsip ini. Mengapa demikian? Saudara, terkadang ketika kita berdoa untuk suatu hal, bukan berarti doa itu tidak dijawab. Saat itu semua dijawab, dikabulkan, faktanya, ini kita kembali memakai penjelasan dari sisi faith, sisi agama bahwa ada sosok iblis yang senantiasa ingin menghancurkan, ingin merebut, ingin mensabotase apa yang menjadi jawaban dari doa-doa kita selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat suasana hati Anda panas. Bayangkan, orang terdekat Anda yang sedang Anda perjuangkan seringkali dipakai untuk memanaskan suasana hati Anda. Dan kalau suasana hati panas, iblis mengerti prinsip ini bahwa penyusun materi di alam semesta ini, partikel ini akan menguap. Tidak jadi membentuk suatu realita yang baik bagi Anda. Tidak jadi mewujudkan sebuah benda yang sedang Anda minta dan doakan kepada pemilik kehidupan. Kenali prinsip ini dan kenali taktik atau strategi iblis bagaimana membuat jawaban doa Anda itu menguap. Hati-hati. Saya menegaskan kepada insan metafisikal semua bahwa kalau suasana hatimu selalu panas, atau bahkan Anda sendiri menjadi sumber panas di mana Anda berada, di kantor Anda selalu menjadi sumber panas suasana, di rumah tangga Anda, di lingkungan Anda, kalau Anda memiliki hati yang panas, iri dengki, apalagi. Mungkin penjelasan dari suasana hati yang panas itu, saya sarankan Anda kembali membuka skala kesadaran Dr. R. Hawkins. Semakin warnanya merah, artinya itu semakin panas. Dan semakin panas suasana hati Anda, suasana kehidupan Anda, maka artinya semakin rendah vibrasinya. Dan itu yang membuat doa-doa Anda, harapan-harapan Anda, metode yang Anda terapkan dari berbagai guru spiritual Anda, termasuk dari saya, mengapa tidak mewujud suatu hal? Mengapa seakan-akan tidak pernah terjadi? Cek kembali melalui skala kesadaran Dr. R. Hawkins, jangan-jangan suhunya merah. Jangan-jangan Anda selalu panas hati. Mungkin Anda dipengaruhi oleh orang terdekat Anda. Karena seringkali seperti yang saya katakan, orang terdekat adalah menjadi alat yang dipakai untuk memanaskan hati Anda. Teman terdekat di kantor Anda, sebelahan kubikel gitu ya. Orang terdekat di dalam rumah Anda. Rekan bisnis Anda, partner Anda. Be careful. Kalau Anda tidak cukup wisdom dan mengenali, Anda akan kehilangan apa yang Anda doakan selama ini yang sebenarnya sedang dikirim untuk Anda. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan ketika saya sembahyang jauh hari sebelum pergantian tahun supaya menginjak tahun baru sesuatu yang baru itu terjadi. Namun di awal, di hari pertama saja saya mendapatkan sesuatu yang membuat hati saya panas. Namun, oleh karena perbendaharaan wisdom, pengertian yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, saya memahami satu hal, bahwa kalau ini terjadi, mesti ada sesuatu yang besar, yang sedang Tuhan persiapkan, yang sedang Tuhan kirim untuk saya, seperti apa yang saya doakan selama ini. Dan saya mencoba bertahan untuk tidak mengambil sikap ekstrim, walaupun saya dipapar
suasana yang panas oleh orang terdekat gitu ya. Ya, di dalam rumah, saudara, bayangkan. Namun saya mencoba mengambil sikap tenang, setenang mungkin, sedingin mungkin, sekul mungkin, dan tidak menjadi panas. Saya melakukan aktivitas yang normal, saya sembahyang, saya melakukan hal-hal yang sesuai, seiras, alignment, selaras dengan visi saya, dengan impian saya, dengan doa saya. Seminggu kemudian, dan kalau dihitung hari ini adalah tanggal 9 hari. Itu terjadi sebuah keadaan yang membuat saya tersentak. Dan kali ini bukan membuat saya panas, tetapi membuat saya tersenyum. Dan saya memahami, inilah sesuatu yang sedang Tuhan kirim buat saya. Saudara, saya belum bisa bercerita lebih jauh tentang apa yang saya maksud, sesuatu yang membuat saya tersenyum ini. Karena ini dalam proses, tahapnya baru dimulai. Tetapi ini exactly seperti yang saya fokuskan di dalam doa saya, di dalam sembahyang saya. Hal yang dimaksud dimulai tanggal 7 kemarin. Artinya segera menjadi kenyataan. Prosesnya sedang berjalan. Saya akan cerita di lain kesempatan ketika itu semua sudah membentuk suatu keadaan ya. Karena ini menyangkut dunia materi dan juga menyangkut suatu hal yang besar buat saya karena belum pernah saya miliki sebelumnya. Saudara, saya mau kembali mengingatkan. Jaga suasana hati Anda. Jaga hati Anda jangan sampai suhunya panas. Jangan sampai Anda menjadi kehilangan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi bagian Anda yang Anda doakan selama ini. Once Anda gagal mempertahankan suasana hati Anda tetap cool, semuanya menguap dan batal. Anda akan menunggu jauh lebih lama lagi. Dan Anda melewatkan kesempatannya. Kiranya apa yang saya sampaikan di momen pergantian tahun baru ini dapat memberikan sebuah jawaban bagi Anda yang bertanya-tanya mengapa realita kehidupan saya seperti tidak ada sesuatu yang baru. Mengapa doa dan harapan saya, mengapa metode-metode dari TBM TV tidak efektif memberi saya suatu keadaan yang baik. Cek kembali suasana hati Anda. Kiranya ini bermanfaat dan mengubah behavior Anda, sekaligus mengubah behavior partikel yang mungkin tadinya sempat ingin semakin menjauh, partikel itu semakin memudar, kembali mendekat, bahkan membentuk sebuah materi utuh, mewujud sebuah keadaan tepat seperti yang Anda doakan, Anda idamkan, Anda fokuskan selama ini. Terima kasih.